Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Eh, saya share materi saya ya. Baik ya, untuk pertemuan yang keempat ini ya, topik kita adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab legal dari auditor ya. Jadi meskipun auditor ini adalah bidang keuangan ya, nah, tetapi tentu informasi-informasi keuangan yang disampaikan ke publik ya ini mempunyai konsekuensi ya, artinya bertanggung jawab terhadap para pemakai laporan keuangan ya. Tentu di sini juga ada aspek hukum yang terkait ya. Misalnya kalau seandainya laporan yang keuangan yang disajikan itu ternyata menyesatkan atau misstatement gitu ya bagi pembaca laporan keuangan gitu ya, sehingga menyebabkan pembaca laporan keuangan ini salah dalam mengambil keputusan ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas juga gitu ya, bahwa misalnya beberapa kasus yang terjadi baik di Amerika maupun di Indonesia ya, itu ada auditor yang kembali kepada tanggung jawab legal gitu ya, misalnya mendapatkan tuntutan gitu ya secara hukum ya dari pihak yang merasa dirugikan dengan laporan audit yang diterbitkan oleh auditor ya. Jadi ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang auditor ya ketika melakukan audit terhadap laporan keuangannya klien ya. Jadi meskipun laporan keuangan itu dibuat oleh klien ya, sebagaimana sudah kita bahas di pekan lalu ya, laporan audit itu dia harus memberikan pernyataan ya, pernyataan mana yang menjadi tanggung jawab manajemen sebagai pembuat laporan keuangan dan mana yang menjadi tanggung jawab auditor ya sebagai pemberi opini gitu. Ya, nah ini tentang tanggung jawab legal. Ya, nah perubahan di dalam lingkungan hukum ya secara profesional ini ya, audit ini memiliki kontrak ya untuk bertanggung jawab terhadap klien. Ya, jadi memiliki kontrak. Jadi audit ini meskipun secara ada secara pasar gitu ya kebutuhan dari audit ya, tetapi audit ini tentu adalah adanya kontrak kerja antara auditor dengan klien ya untuk melaksanakan audit ya. Nah, sehingga secara profesional ya auditor ini juga bertanggung jawab kepada klien yang meminta untuk melaksanakan audit ya. Kalau kita bisa pelajari ya bahwa yang meminta audit itu adalah para pemegang saham ya. Yang meminta audit itu adalah para pemegang saham. Jadi bukan manajemen ya. Dalam hal ini mungkin pemegang saham diwakili oleh komisaris ya. Kemudian jadi itu yang pertama ya, secara profesi ya auditor ini bertanggung jawab terhadap klien. Siapa kliennya? Kliennya adalah auditi ya. Auditi atau kliennya adalah pemegang saham dari auditi ya, yang dalam dalam praktek atau dalam operasionalnya ya kontraknya
dilakukan antara auditor dengan perusahaan ya, karena secara legal itu yang bisa menjalankan operasional perusahaan itu adalah manajemen ya, direksi gitu ya. Tetapi pada hakikatnya yang meminta auditor untuk melakukan audit itu adalah para pemegang saham yang diwakili melalui komisaris ya. Baik ya, itu jadi secara profesional. Kemudian yang kedua ya, auditor ini juga bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian di dalam pelaksanaan audit. Ya, jadi auditor ya, jadi kelalaian dalam pelaksanaan ya, jadi bukan dalam pelaporan keuangannya gitu ya, tetapi dalam pelaksanaan audit. Ya, pelaksanaan audit ini adalah pembuktian ya, pembuktian dari asersi ya atau apa-apa yang dinyatakan oleh manajemen. Gitu ya. Jadi misalnya kalau manajemen menyatakan dia punya uang kas sebesar 10 juta gitu ya. Nah, maka tugasnya auditor itu adalah memberikan keyakinan, asurans ya. Memberikan keyakinan atau jaminan gitu ya bahwa memang klien ini atau manajemen ini memang pada tanggal audit gitu ya, tanggal 31 Desember ya misalnya, itu memang memiliki uang cash 10 juta. Nah, itu adalah tugasnya, jadi auditor ini bertanggung jawab dalam meyakinkan gitu ya bahwa manajemen memang memiliki uang 10 juta. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan auditor bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian dalam audit. Artinya kalau misalnya auditor tidak memiliki prosedur yang bisa meyakinkan ya bahwa kliennya atau manajemen itu memegang uang 10 juta pada tanggal 31 Desember, ya ini tentu auditor harus bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, sehingga para pembaca laporan keuangan itu dengan adanya audit ya, dengan adanya laporan audit ini dia sudah cukup yakin gitu bahwa auditor itu sudah melaksanakan prosedur audit atau pelaksanaan auditnya, sehingga apa yang laporan keuangan yang dinyatakan di dalam laporan audit tersebut gitu ya, itu memang sudah hasil sudah diaudit ya, sudah diaudit sesuai dengan prosedur auditing. Oke ya, jadi ini tanggung jawab ya, tanggung jawab bahwa di situ letaknya tanggung jawab gitu. Sehingga artinya apa, kalau misalnya ternyata itu tidak benar gitu ya, misalnya ternyata manajemen itu tidak benar kalau uang 10 juta punya uang 10 juta gitu ya. Nah, auditor ini harus bisa gitu ya, harus bisa menemukan adanya misstatement ini gitu ya. Jadi nanti tanggung jawabnya di situ ya, meskipun nanti kenapa manajemen membuat laporan yang tidak benar gitu ya. Nah, tentu nanti juga auditor juga akan dituntut kenapa hasil audit tidak bisa menemukan hal ini gitu ya. Gitu. Nah, tentu sesuai dengan ini ya, selama auditor sudah melaksanakan prosedur auditnya gitu ya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Ya, kemudian apa risiko ya atau hal-hal yang berkaitan dengan itu tetap mungkin ada gitu ya, tetap mungkin ada. Ya. Nah, jadi risiko adanya risiko hukum ya, adanya risiko hukum
Saya ulang, hilang. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi meskipun demikian sejumlah apa namanya resiko hukum ya atau tuntutan hukum ya dan apa namanya dan adanya apa ya intinya sejumlah tuntutan hukum gitu ya dan hal-hal lain ini masih tetap dimungkinkan ada gitu ya meskipun auditor ini sudah melaksanakan kontrak dengan benar, sudah melaksanakan prosedur audit dengan benar. Gitu ya. Oke, ya, jadi ini lingkungan hukum ya, lingkungan hukum yang tersedia gitu ya, apa yang ada ya, ada di lingkungan kita. Katakanlah gitu ya, misalnya secara awam gitu ya, pasti orang akan lihat loh ini sudah diaudit kok bisa salah sih gitu ya. Itu secara awam pasti akan seperti itu ya, akan muncul hal-hal seperti itu sehingga memang ada suatu beban tanggung jawab hukum yang diemban oleh auditor ini ya. Ya, ini kemudian auditor ya dituntut ya untuk bekerja ya, dengan tingkat kehati-hatian profesional yang memadai ya, profesional ya, yang ya, profesional ya. Nah, jadi ini memang harus profesional ya, harus tingkat hati-hatian profesional. Jadi maksudnya kehati-hatian profesional itu kita tidak mudah percaya, gitu. Bukan tidak mudah ya, kita tidak percaya begitu saja dengan sesuatu. Oke ya. Nah, jadi maaf ya. Nah, jadi kehati-hatian profesional ini adalah ya tidak mudah percaya dengan apa yang atau apa dengan asersi yang diungkapkan oleh manajemen ya. Jadi meskipun ya misalnya manajemen ya, misalnya si tokoh manajemen adalah seorang tokoh yang memiliki integritas, misalnya gitu, tokoh yang berjiwa sosial, ya tokoh yang terkenal dengan kebaikannya gitu dan sebagainya lah yang baik-baik gitu ya. Tetapi kita sebagai auditor profesional dengan kehati-hatian profesional itu kalau ada angka yang disajikan oleh klien gitu ya, maka kita tetap harus membuktikan ya, harus menguji gitu ya, maksudnya harus menguji data tersebut ya sehingga kita menemukan keyakinan.
gitu ya. Jadi menguji data sehingga kita mendapatkan keyakinan bahwa apa yang disajikan itu memang sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Nah itu tentu dilakukan dengan prosedur-prosedur audit, ya, dengan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang sudah ada. Gitu. Nah itu ini adalah tuntutan bagi seorang profesional atau seorang auditor untuk melakukan kehati-hatian secara profesional. Ya itu yang dimaksud dengan kehati-hatian secara profesional, gitu ya. Artinya kalau tidak ada bukti pendukung, tidak ada bukti audit, gitu ya, maka kita tidak bisa menyatakan opini, ya, seperti yang sudah kita bahas pekan lalu. Gitu ya. Kalau ada sesuatu yang itu benar kok, misalnya ya pengeluaran sejumlah, apalagi jumlahnya sangat besar, gitu ya, mungkin kita percaya dengan integritasnya, tetapi kalau tidak ada bukti-buktinya, ya tentu sebagai auditor ya kita tidak bisa percaya begitu saja, gitu ya. Intinya harus mendapatkan asurans, ya, keyakinan yang cukup bagi auditor. Ya. Kemudian auditor dituntut bertanggung jawab di dalam memenuhi seluruh komitmen yang tertulis dalam surat penugasan audit, ya, dengan segala implikasinya. Jadi auditor bertanggung jawab, ya, seluruh komitmen yang tertulis dalam penugasan audit, ya. Jadi dalam penugasan audit di situ ada tahun yang diaudit, ruang lingkup, kemudian komitmen untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar audit, gitu ya. Nah ini adalah tuntutan, ya, bahwa auditor melaksanakan itu semua, gitu ya, sehingga bisa meminimalisir potensi adanya legal suit tadi, ya, law suit tadi, tuntutan hukum, ya. Oke, ya, jadi itu. Kemudian jika auditor gagal dalam memenuhi komitmen, ya, yang ada di dalam kontrak audit, ya, atau tidak menjalankan tugas dengan kehati-hatian profesional, ya, auditor dikatakan telah melakukan kelalaian, ya, kecerobohan, ya, atau kelalaian, ya, dan atau pelanggaran komitmen kontrak audit. Jadi kalau kita misalnya, udah deh saya percaya, sehingga ada prosedur audit yang tidak dilaksanakan, ya, karena apa? Karena percaya, gitu ya, percaya dengan misalnya personal guarantee, tapi kita tidak melakukan prosedur-prosedur yang diperlukan, ya. Nah jadi itu berarti dia tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, ya. Maksudnya asurans, ya, keyakinan yang dimiliki auditor itu adalah hasil dari pengujian, gitu ya, bukan dari bukan dari keyakinan yang tanpa pengujian, gitu. Saya yakin dia orangnya baik, gitu ya. Bukan dari situ, gitu ya. Bukan meskipun keyakinan yang dimaksud, ya, gitu ya. Keyakinan yang dimaksud di dalam audit ini adalah adanya prosedur yang dilaksanakan, prosedur audit yang dilaksanakan, ya. Ditemukannya bukti audit dan sebagainya. Jadi bukan saya yakin kok, gitu kan. Ini kan untuk menguji keyakinan, gitu ya. Untuk menguji, gitu ya, menguji asersi manajemen, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar maksudnya auditor menemukan keyakinan yang memadai, gitu ya. Jadi harus melalui prosedur audit tadi, gitu ya. Nah, jadi tidak ada keyakinan tanpa melalui prosedur audit, gitu ya. Nah ini yang disebut tadi, ya, kehati-hatian profesional. Ya, kehati-hatian profesional, bukan karena itu saya dulu objek auditnya itu saya kenal itu, misalnya dia kakak kelas saya, misalnya, gitu ya. Dia gitu ya. Nah itu tetapi tetap harus dilaksanakan dengan kehati-hatian profesional. Ya, kalau tidak berarti nanti dianggap kelalaian, ya, dianggap kelalaian, dan kelalaian ini juga bisa menjadi sumber tuntutan hukum, ya, karena lalai. Jadi misalnya lalai itu kan harusnya kita melakukan pengecekan, tetapi kita tidak melakukan pengecekan. Nah itu yang kelalaian, ya. Bukan mesti kita melakukan tindak, misalnya kalau manajemen misalnya dia melaporkan yang tidak benar, ya, tadi misalnya uang 10 juta dilakukan
uangnya hanya ada 2 juta dilaporkan 10 juta. Gitu ya. Nah, kemudian auditor sudah melakukan prosedur audit belum? Kalau dia tidak melakukan prosedur audit dengan hanya mengandalkan, oh, saya percayalah, maksudnya dia ngapain juga ngumpet-ngumpetin duitnya sendiri, misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kalau auditor tidak melakukan prosedur audit, maka dia melakukan kecerobohan atau kelalaian. Ya, dan kelalaian ini bisa juga menjadi salah satu sumber dari tuntutan hukum, ya, karena tidak melakukan itu. Gitu ya, kalau misalnya nanti misalnya diperiksa oleh otoritas pemerintah gitu ya, kemudian tidak ada prosedur audit dalam menguji jumlah kas misalnya gitu, atau menguji jumlah piutang, tidak ada prosedur auditnya, ya, atau tidak ada program auditnya, atau tidak ada audit yang dilaksanakan, ya, ini maka menjadi kelalaian, dan itu bisa menjadi sumber tuntutan, ya, atau pelanggaran komitmen di dalam kontrak audit. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mendorong meningkatnya tanggung jawab legal auditor. Ya, ini adalah jadi bahwa ada tuntutan yang semakin tinggi, ya, tuntutan bahwa auditor bertanggung jawab secara legal. Ya, secara legal itu ya tadi ya, berarti bisa dilakukan tuntutan hukum. Ya, kalau misalnya auditor ternyata laporan auditnya ya itu ternyata dianggap ya bisa menyesatkan para pembaca laporan keuangan. Ya. Nah, ini adanya dorongan untuk bahwa auditor ini juga jangan cuma enak-enak ngaudit aja, dia juga punya tanggung jawab. Nah, di sisi mana tanggung jawabnya gitu ya. Nah, yang pertama dorongan-dorongan itu adalah karena peningkatan kesadaran pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab legal auditor tadi ya. Jadi pengguna laporan keuangan ini sudah mengandalkan auditor, gitu ya, kira-kira begitu. Mengandalkan auditor, auditor juga seorang profesional, gitu ya, mungkin juga mempunyai ini kan pekerjaan profesi gitu ya, pekerjaan profesi, sehingga muncul ya tuntutan dari para pengguna laporan keuangan gitu ya, bahwa auditor ini juga kalau dia sudah berani melakukan audit ya, nah, tentu dia juga harus mempertanggungjawabkan atas hasil auditnya. Itu. Nah, ini adalah tuntutan dari atau tingkat kesadaran ya, kesadaran dari pengguna laporan keuangan tentang peran auditor ya di dalam di dalam dokumen yang menjadi sumber dari pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesadaran bursa efek di dalam melindungi kepentingan investor. Nah, ini ya. Nah, jadi bursa efek ya sebagai lembaga yang bertanggung jawab di dalam terjadinya transaksi saham ya, jual beli saham ya, pembelian dan penjualan saham ya, dia punya kepentingan untuk melindungi investor. Ya, jadi investor misalnya masyarakat atau siapapun atau lembaga bisnis yang ingin membeli saham dari perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek. Ya, jadi bursa efeknya juga nggak mau gitu kan ya. Ini gimana sih kok yang dijual barang nggak benar misalnya gitu ya. Kok informasinya tidak lengkap gitu ya. Kok informasi yang disajikan kok itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, ini bursa efek juga punya kepentingan gitu ya, kepentingan agar saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek ini memang informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek ini memang informasi-informasi yang informasi yang valid ya, yang benar tentang laporan keuangannya ya, yang valid. Ya, jadi itu ada pihak, jadi selain pihak pengguna laporan keuangan, berarti misalnya investor ataupun pemerintah atau pemberi pinjaman gitu ya, tetapi juga selain itu juga si bursanya ya, bursa efek yang memfasilitasi
penjualan atau pembelian saham di masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adanya peningkatan kompleksitas fungsi akuntansi dan auditing karena peningkatan ukuran entitas. Jadi peningkatan kompleksitas fungsi, ya, fungsi akuntansi dan fungsi audit. Ya, fungsi akuntansi dengan peningkatan ukuran entitas. Jadi lembaga entitasnya semakin besar, tentu ada fungsi akuntansi yang semakin rumit. Tentu harus ada peran audit, ya, misalnya internal audit ataupun eksternal audit. Ya. Kemudian juga karena selain peningkatan ukuran tadi yang ukuran besar, mungkin juga adalah karena ini lintas, ya, global gitu, ya. Global itu berarti lintas negara, ya, misalnya, ya. Nah, adanya lintas negara ini gitu, ya. Nah, jadi ini menyebabkan adanya fungsi akuntansi yang semakin rumit, ya, sehingga tidak semua orang bisa mempelajarinya gitu, ya. Nah, disinilah peran dari auditor, ya, peran dari auditor. Ya, kemudian adanya kompleksitas dari kegiatan operasional, ya, jenis-jenis transaksi semakin bervariasi, ya, semakin rumit gitu, ya, tidak mudah dipahami juga oleh kebanyakan orang. Ya, maka di situ peran auditor, ya, untuk menjamin, ya, bahwa transaksi yang demikian rumitnya itu memang sudah dilaksanakan secara proper, ya, sesuai secara wajar atau secara layak. Ya, kemudian kompleksitas kegiatan operasional, ya, berarti operasionalnya maupun kompleksitas dari transaksi keuangan. Ya, mungkin dari sisi operasional ini misalnya apa sih perkembangan sekarang gitu, ya, bisnis perkembangan marketplace misalnya gitu, ya. Marketplace coba transaksinya seperti apa? Ya, bisnis prosesnya seperti apa? Gitu, ya. Nah, itu kan harus dipahami gitu, ya. Si pembaca laporan keuangan mungkin dia tidak fokus ke sana gitu, tetapi seorang auditor harus fokus ke bisnis prosesnya. Ya, misalnya kalau marketplace gitu, ya. Ini ada penjual pembeli, ada marketplace sebagai pihak penengah. Ya, kemudian ada dana, misalnya kalau kita beli gitu kan, kalau beli melalui marketplace kan biasanya dananya disimpan dulu oleh si marketplace. Nanti kalau barangnya sudah diterima oleh pembeli, ya, penjual sudah mengirim barangnya ke pembeli dan sudah diterima, baru kemudian dikonfirmasi oleh pembeli, baru kemudian marketplace sebagai mediator, yaitu baru kemudian mencairkan dananya ke penjual. Gitu, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kompleksitas di dalam bisnis proses. Gitu, ya. Nah, ini siapa yang bisa menilai misalnya kalau pada tanggal 31 Desember, ya, si pembeli sudah membayar tapi uangnya masih ada di mediator, masih ada di marketplace. Nah, ini bagaimana treatment akuntansinya. Ya. Kemudian juga transaksi keuangan. Ya, transaksi keuangan yang cukup kompleks, ya. Misalnya ada misalnya transaksi yang sekarang misalnya skema-skema, ya, skema misalnya kerjasama, nanti uangnya bagaimana nih, gitu, ya, skema nih kerjasama, misalnya ada 2 perusahaan bekerja sama, nah kemudian dananya yang diserahkan itu statusnya seperti apa, ya, miliknya siapa, gitu, ya, nanti sebagai biaya atau sebagai apa, gitu, ya, itu kompleksitas dari transaksi keuangan, gitu, ya. Atau misalnya banyak transaksi-transaksi, ya, keuangan sekarang, ya, yang cukup rumit, gitu, ya. Misalnya saya membeli unit properti, gitu, ya. Kemudian unit properti tersebut saya serahkan kepada developernya untuk dikelola misalnya gitu.
Ya, nah ini transaksi apa nih? Transaksi keuangannya bentuknya apa gitu ya? Ya, terjadi sewa menyewakah, terjadi utang piutangkah, gitu ya, atau terjadi apa namanya kerjasama bisnis, gitu ya. Sudah saya belinya masih ngutang lagi, tapi kemudian saya serahkan kembali kepada developernya untuk apa misalnya dipergunakan untuk apa misalnya dipergunakan atau disewakan dan sebagainya. Oke ya, nah itu masuk ke dalam jenis transaksi keuangan apa yang mana gitu ya. Oke ya, nah ini perlu dipahami oleh auditor sehingga jangan salah nanti dalam memberikan opini ya. Oke. Kemudian selanjutnya kecenderungan praktik penuntutan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap siapapun yang dipandang mampu memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita. Nah, ini juga apa kesadaran hukum ya barangkali ya dari masyarakat gitu ya. Itu juga cenderung meningkat ya sehingga begitu mudah gitu ya atau apa ringan ya ketika udah tuntut aja gitu. Nah, itu bisa siapa saja yang dituntut gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan secara umum masyarakat itu akan melihat ya bahwa loh udah diaudit kok masih salah sih gitu ya gitu. Nah, padahal kan kita di situ ada siapa yang membuat, kemudian bagaimana melakukan prosedur audit ya. Karena itu maka memang pernyataan-pernyataan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap apa gitu ya. Nah, itu memang perlu di state ya, perlu dinyatakan ya supaya jelas ketika terjadi kesalahan atau ada pihak yang dirugikan itu jelas sebenarnya ini tanggung jawabnya siapa atau kalaupun tanggung jawab bersama siapa yang lebih besar kesalahannya misalnya gitu kan. Nah, itu apa namanya menjadi tantangan ya bagi tanggung jawab legal auditor. Ya, jadi menuntut ini ya ada orang merasa dirugikan ya pokoknya siapa saja akan dituntut. Ya, siapa saja akan dituntut. Yang penting ganti ruginya dia bisa menerima ganti rugi. Ya, menerima kompensasi ya atas kerugian yang dideritanya. Ya, kemudian yang kelima, resesi ekonomi global serta situasi ekonomi yang berat ya menyebabkan berbagai macam kegagalan bisnis ya mengakibatkan kecenderungan stakeholder berusaha mendapatkan kompensasi kerugian dari pihak lain termasuk auditor independen gitu ya. Nah, jadi ini laporannya sudah diaudit kok tahun berikutnya tiba-tiba bangkrut, rugi, bangkrut gitu ya. Padahal ketika di laporan audit tidak disebutkan adanya apa misalnya adanya tambahan penjelasan gitu ya bahwa ini perusahaannya sudah dalam kategori membahayakan atau apalah gitu ya. Misalnya tidak ada informasi yang disampaikan semacam itu. Nah, sehingga si si pemangku kepentingan atau pembaca laporan keuangan tuh loh, kok ini laporan sudah diterbitkan, memang laporannya sudah wajar, sudah benar ya, tetapi harusnya kalau ada potensi dia bangkrut harusnya dikasih tahu dong. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa ya gitu ya. Ya ini masuk ke apa tadi ya? Masuk ke kelalaian gitu ya. Nah, kelalaian kok bisa sih auditornya nggak tahu? Nah, gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mungkin terjadi di masyarakat ya. Nah, sehingga tuntutan itu bisa diajukan kepada siapa saja, ya, kepada kepada si perusahaannya yang diaudit maupun mungkin kepada pihak-pihak yang menjadi apa yang terdapat kerjasama dengan perusahaan tersebut ya misalnya ada auditornya kemudian ada siapanya gitu ya nah, khususnya di sini adalah auditornya ya. Ya, kemudian merebaknya tuntutan hukum ya terhadap kantor akuntan publik ya.
Ya, jadi merebaknya berbagai macam tuntutan yang ini harusnya nomor 6 ya, yang ditujukan kepada kantor akuntan publik, ya. Ya, ini jadi telah mendorong pengacara menawarkan jasa legal berbasis contingent fee ya, bersyarat yaitu dengan menjanjikan potensi keuntungan yang besar jika tuntutan menang dan potensi rugi minimum jika tuntutan kalah, gitu ya. Nah, ini jadi juga ada mungkin pihak-pihak yang apa namanya, misalnya di sini contohnya pengacara gitu ya, pengacara udah tuntut aja, maksudnya kalau kalah ya udah saya nggak usah dibayar atau dibayarnya cukup sekian, ya cukup untuk operasional. Tetapi kalau menang saya minta sukses fee, gitu ya. Misalnya, oh memang bisa menang, bisa, gitu ya. Itu ada apa namanya, ada semacam harapan, ya, ada semacam harapan yang cukup tinggi gitu ya, artinya udah ini dibayar kalau berhasil aja, kalau nggak berhasil nggak usah dibayar, kira-kira begitu ya. Nah, maka itu menjadi kemudahan ya bagi pembaca lapor keuangan atau masyarakat untuk melakukan penuntutan hukum, gitu ya, untuk melakukan tuntutan hukum. Katanya, ya udah kalau gagal juga saya nggak ada, toh dia nggak paling cuma bayarnya sekian, cuma untuk transport, gitu ya. Nah, sehingga tidak merasa adanya kerugian gitu ya. Ya udah jalanin aja gitu. Nah, ya, si kliennya tidak ada merasa atau si pihak yang akan menuntut ya pengguna laporan keuangan dirugikan juga tidak merasa kerugian ya kalau dilakukan tuntutan hukum, tapi dia punya potensi duitnya kembali gitu ya. Nah, kalau duitnya kembali ngasih fee kan wajar gitu ya. Tapi kalau duitnya nggak balik dia nggak mau ngasih fee, dan itu bisa bisa jadi ini ya, jadi selling point-nya bagi misalnya para pendamping ya, misalnya pengacara atau pihak-pihak lain yang yang menjanjikan untuk mengkasuskan kerugiannya ya. Jadi menjanjikan potensi keuntungan yang besar jika tuntutan menang dan potensi rugi minimum jika tuntutan kalah. Ya. Kemudian kecenderungan KAP untuk bersedia menyelesaikan tuntutan legal di luar pengadilan, ya untuk menghindari biaya pengadilan yang besar serta publikasi yang merugikan, dan bukannya berusaha menyelesaikan permasalahan legal melalui proses hukum. Nah, ini juga ada kecenderungan ya, karena ini kan jasa kepercayaan gitu ya. Artinya kalau sampai kasusnya ini terpublikasi masuk ke pengadilan, itu kan sudah jelas menjadi informasi publik gitu ya. Nah, jadi lebih baik udah kalau memang ada yang dirugikan, selesaikan di bawah meja gitu ya istilahnya ya. Selesaikan di luar pengadilan, udah damai aja gitu ya. Berapa kerugiannya kemudian diganti misalnya gitu ya. Tetapi tidak ada publikasi di luar sehingga nama auditor, namanya KAP-nya itu tidak terdistorsi gitu ya. Tidak menghilangkan kepercayaan publik ya, katanya oh ini kalau KAP ini ngauditnya nggak benar nih, jangan pakai itu lagi deh gitu. Mungkin klien yang sudah ada juga ada kecenderungan untuk pindah misalnya gitu. Nah, ini kan ada tuntutan ini ada faktor ekonomi ya, faktor ekonomi yang ada di sini gitu ya. Nah, dengan bersedia menyelesaikan tuntutan legal ini di luar pengadilan gitu ya, atau secara damai, nah tentu saja ini adalah menjadi artinya kan orang udah deh sama-sama nggak capek kan gitu ya, yang menuntut juga bisa mendapatkan keinginannya gitu. Nah, sedangkan si KAP ini juga mendapatkan keuntungan lain misalnya dengan tidak terpublikasi. Nah, ini tentu menjadi pendorong juga gitu kan ya bagi orang untuk adanya tantangan legal bagi auditor. Ya, tentu effort kalau dilakukan tertutup ya, misalnya secara damai, tentu berbeda kalau effort dilakukan secara terbuka di pengadilan. Ya, mungkin harus mempersiapkan pengacaranya yang handal gitu kan ya, kemudian butuh butuh biaya gitu ya.
Ya, ini jadi tanggung jawab legal auditor gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kan orang misalnya nanti saya publikasikan nih, nanti saya masukin tuntutan ke pengadilan. Nah, ini kan tentu akan memberatkan bagi KAP. Udah deh, kita damai aja, tidak usah dimasukkan ke pengadilan. Nah, ini kan jadi ada ada semacam kecenderungan, ya, ada semacam potensi pihak lain untuk melakukan penuntutan kepada KAP, ya, karena sama-sama tidak dilakukan di jalur hukum yang resmi, ya, gitu ya, tetapi perdamaian antara kedua belah pihak. Ya. Nah, tentu ini yang kalau misalnya dibawa ke pengadilan membutuhkan effort besar, ya, misalnya argumentasi, waktu, dan sebagainya. Tapi kalau dilakukan dengan damai kan, udah deh nggak capek kita, gitu ya, karena seperti itu. Ya, kemudian business failure, audit failure, dan audit risk, ya, tuntutan terhadap KAP, ya, ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap 3 permasalahan di atas, ya. Jadi artinya siapa yang bertanggung jawab, gitu. Kenapa? Karena ada istilah bisnis yang rugi atau gagal, gitu ya. Apakah bisnisnya yang gagal, atau auditnya yang gagal, atau audit yang beresiko, gitu ya. Nah, ini adalah terminologi yang berbeda yang nanti dari sini bisa ditentukan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atau apa tanggung jawab dari masing-masing pihak. Ya. Nah, misalnya kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis ini adalah kerugian dalam bisnis karena kesalahan keputusan bisnis atau karena faktor-faktor ekonomi yang lain. Jadi memang misalnya, ya, memang ini manajer operasionalnya atau direktur operasionalnya memang tidak handal di dalam berbisnis, gitu ya, sehingga klien pada pergi, pada lepas, penjualan gagal, misalnya transaksi kontrak gagal, gitu ya. Nah, ini adalah kegagalan bisnis. Nah, ini siapa nanti yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, kalau misalnya manajemen atau direksi yang melakukan menjalankan bisnis ini, tentu dia yang bersalah, gitu. Kenapa auditornya? Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, tapi saya mendasarkan informasi atau data saya untuk mengambil keputusan itu berdasarkan audit, ya, berdasarkan data laporan keuangan yang sudah diaudit, gitu ya. Nah, ini tentu ini nanti menjadi hal yang berbeda, ya. Ya, suatu bisnis tidak bisa memenuhi kewajiban atau harapan investor karena kondisi ekonomi atau usaha. Nah, jadi nggak bisa, ya, apakah misalnya karena kita gagal bisnis kemudian bisa dituntut, gitu ya. Selama itu bisnisnya memang benar-benar gagal, ya tentu mestinya tidak bisa dituntut, gitu ya. Karena kita udah tahu kalau bisnis itu adalah resikonya kerugian, gitu ya, atau kegagalan di dalam melaksanakan bisnis sehingga rugi. Nah, kalau rugi misalnya ada uang dana pihak ketiga, tentu dana pihak ketiga ini ikut beresiko hilang ataupun tidak kembali atau kembali dalam jangka waktu yang lama atau tidak mendapatkan return, gitu, atau mendapatkan return dengan jumlah yang lebih kecil, ya, atau returnnya tertunda, ya, ini adalah resiko, ya, resiko yang yang diterima, ya, di dalam business failure, ya. Kemudian kegagalan audit, ya, audit memberikan opini yang salah atas laporan keuangan, gitu. Nah, jadi keyakinan yang memadai sehingga menyebabkan dia juga salah memberikan opini, gitu ya. Kalau seperti tadi kasus uangnya yang dilaporin 10 juta tapi ternyata cuma 2 juta, gitu ya. Ini kan menyebabkan kesalahan dalam memberikan opini. Kalau misalnya ketemu ternyata dia 2 juta, ternyata dananya cuma 2 juta, case-nya tentu auditor bisa membuat opini yang berbeda. Ya, misalnya opini dengan wajar dengan pengecualian atau dengan kualifikasi, gitu ya. Tetapi karena gagal di dalam prosedur audit sehingga dia menulis memberikan opini dengan wajar tanpa pengecualian. Oke, ya, jadi ini kecerobohan dalam melaksanakan tugas audit tadi, ya. Ada prosedur tapi kita udahlah nggak usah deh,
ribet gitu kan. Apalagi orangnya baik-baik semua di sini, gitu ya. Nah itu yang nggak bisa dilakukan, yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi auditor. Ya, audit tidak dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Ya, ini bisa saja auditor tadi ya tidak melakukan standar prosedur auditnya, standar auditnya nggak dilaksanakan. Ya, karena tadi misalnya udah nih orangnya benar semua kok, nggak mungkin lah, gitu ya, misalnya gitu. Nah ini ya, jadi ini yang bedanya tadi kegagalan bisnis, kegagalan audit, ya kemudian resiko audit, ya. Ya, resiko kegagalan auditor dalam menemukan salah saji material dan menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi auditor ini punya resiko, dia tidak bisa menemukan salah saji yang material. Ya misalnya kayak tadi ya kasus uang 10 juta, dia nggak ketemu bahwa sebenarnya uangnya bukan 10 juta, cuma 2 juta. Nah ini kan salah saji material, ya salah saji yang material. Nah auditor tidak menemukan ada resiko, auditor tidak menemukan salah saji material ini, ya sehingga salah dalam menerbitkan opini. Ya, kesalahan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan pada saat audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan kehati-hatian profesional serta sesuai dengan standar audit yang berlaku. Nah, jadi bisa juga sudah benar ngauditnya, gitu ya, sudah teliti, sudah ada program audit, sudah ada pelaksanaan audit, sudah dilakukan dengan kehati-hatian profesional, tetapi mungkin saja masih ada salah dalam memberikan opini. Ya, tetap saja mungkin ada kesalahan saji yang material. Ya, jadi bukan berarti kalau prosedur auditnya udah benar, tidak mungkin ada salah saji material. Ya, belum tentu, gitu ya. Ya, tetap ada resiko itu. Ya, itu tetap ada resiko audit untuk hal tersebut. Ya, tuntutan terhadap auditor pada dasarnya hanya bisa dilakukan pada saat terjadinya audit failure. Nah, ini tadi ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau kegagalan bisnis ya ini bukan tanggung jawab auditor. Gitu ya. Tetapi kalau kegagalan audit tadi ya tidak menemukan keyakinan atau keyakinannya tidak dilakukan melalui prosedur audit. Ya, nah ini berarti auditor bisa dituntut dalam hal ini. Gitu ya. Nah, resiko termasuk di dalamnya resiko audit. Ya, resiko kecuali kalau memang sudah dinyatakan ya resikonya ya mestinya sih resiko itu sudah dinyatakan ya misalnya dengan kondisi sistem pengendalian internal, lingkungan usaha, perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya ya maka auditor misalnya menyatakan saya masih punya resiko salah saji material misalnya 5%. Gitu ya. Jadi ketika masih berada di dalam 5%, perbedaannya ya ini masih ada toleransi, gitu ya, masih ada auditornya nggak disalahin. Tapi kalau misalnya perbedaannya sampai 2 kali lipat dan sebagainya atau jumlah-jumlah tertentu yang cukup besar, nah ini maka auditornya bisa dituntut juga. Ya, sumber tuntutan legal ini adalah konsep tindakan kehati-hatian dalam pekerjaan, bertanggung jawab atas pekerjaan, dan kurangnya komunikasi khusus. Ya, ini terjadi tuntutan legal ya apabila ya tidak ada kehati-hatian ya, misal dalam pekerjaan ya, sehingga kalau tidak hati-hati, tidak ada kehati-hatian, ya dia tidak mendapatkan keyakinan kan gitu ya. Ya tidak mendapatkan keyakinan. Ya, kemudian sumber yang lain adalah bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ya, ini juga si auditor atau ya auditornya ini ya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ya harus ada semua prosedur dilaksanakan, didokumentasikan. Ada bukti auditnya harus disimpan atau didokumentasikan juga. Ya, kemudian kurangnya komunikasi khusus, ya ini mungkin tidak ada omongan-omongan gitu ya, tidak ada diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan secara khusus. Ya, atau audit secara khusus ya. Jadi ini juga menyebabkan nggak tahu jadinya gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata itu sudah dibayar, ternyata itu belum dibayar. Gitu ya. Ternyata perjanjiannya seperti ini gitu ya. Ini karena tidak ada
komunikasi. Ya, sebentar ya. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, jadi sumber tuntutan legal ya, KAP atau auditor independen, ya ini bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pekerjaan akuntan publik. Ya. Jadi ini mencakup jasa audit, ya, perpajakan, konsultasi manajemen, dan jasa pembukaan atau akuntansi. Jadi maksudnya tuntutan legal yang terhadap auditor ini bukan hanya untuk yang audit gitu ya. Jadi bisa juga untuk pekerjaan yang lain, ya, jenis pekerjaan yang lain ya, misalnya berkaitan dengan konsultasi manajemen, jasa pembukuan atau akuntansi, kemudian jasa perpajakan mungkin yang dilakukan, ini bisa saja menjadi sumber tuntutan ya. Nah, istilah legal di dalam jasa akuntan publik ini adalah ordinary negligence ya, adalah situasi dan kondisi tertentu ya yang membuat secara tidak sengaja auditor tidak menerapkan kehati-hatian profesional. Ya, dan kasus serupa bisa saja terjadi pada auditor profesional lainnya gitu ya. Nah, jadi kelalaian ya. Jadi ini ada kelalaian murni, kelalaian gitu ya. Ya, di mana auditor tadi tidak menerapkan kehati-hatian profesional. Jadi tidak mencari bukti gitu ya, tidak mencari prosedur, tidak melakukan prosedur audit, tidak mencari bukti yang membuat dia bisa yakin. Ya, misalnya sudah melaksanakan program audit atau prosedur audit gitu, tapi loh ini kok masih belum ketemu ya angkanya ya, masih belum yakin, tapi ya sudahlah gitu ya. Nah, itu berarti dia tidak menjalankan kehati-hatian profesional. Ya, kalau dia menjalankan kehati-hatian profesional, ya dia akan mencari, kalau misalnya salah satu prosedur audit tidak bisa memenuhi keyakinan ya, keyakinan auditor, ya dia melakukan prosedur audit yang lain atau prosedur audit tambahan, gitu ya. Nah ini jadi kalau itu tidak dilakukan, gitu ya. Nah maka dianggap kelalaian, ya, kelalaian dilakukan oleh auditor. Ya, kemudian
gross negligence adalah secara sadar auditor melakukan tindakan yang membahayakan atau terlalu berani mengambil resiko. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang pertama ini auditor secara tidak sengaja, nah ini menerapkan ketidakhati-hatian profesionalnya nggak sengaja, gitu ya. Mungkin karena ketidaktahuan atau ya kurangnya pengalaman atau kurangnya pengetahuan. Tapi kalau yang ini sengaja, gitu ya, seperti saya sampaikan tadi, nah ini sebenarnya belum yakin nih, belum ketemu, gitu ya. Tetapi kemudian udahlah biarin aja deh, gitu ya. Gitu ya. Nah jadi ini melakukan tindakan membahayakan atau terlalu berani mengambil resiko. Ya misalnya udah deh nggak usah dilakukan. Nah ini terlalu berani mengambil resiko. Ya misalnya untuk menemukan prosedur piutang, dia harus menerapkan apa prosedur cek semua invoice dan pembayaran, gitu ya misalnya. Kemudian cek di rekening koran, ya cek rekening koran. Kemudian ada konfirmasi kepada customer, misalnya gitu. Ya konfirmasi piutang misalnya. Nah ternyata yang konfirmasi piutang itu tidak dilakukan. Nah ini dia mengambil tindakan yang terlalu beresiko. Gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, namun demikian bisa jadi sulit untuk membedakan ordinary negligence dan gross negligence ya. Jadi kelalaian biasa karena ketidaksengaja maupun kelalaian yang sengaja. Ya, memang ini kan tidak mudah ya, tidak mudah untuk dibedakan. Ya, ini sengaja atau nggak sengaja yang tahu cuma auditornya gitu ya. Nah, konstruktif fraud, ya, jadi kecerobohan ekstrim yang dilakukan auditor, tetapi tidak ada maksud untuk menyembunyikan informasi atau merugikan pihak lain. Jadi auditor sudah melakukan kecerobohan, ya, walaupun kecerobohannya itu tidak dimaksudkan untuk melakukan penipuan, ya, maksudnya gitu ya, murni karena kecerobohan gitu, ya, kecerobohan yang ekstrim ya, yang sangat besar, ya. Nah, tapi itu tidak disengaja, gitu ya, maksudnya seperti itu, ya. Ya, contoh auditor menyadari bahwa prosedur audit tidak dilaksanakan dengan memadai, tetapi auditor berani memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini tadi ya saya sampaikan juga, ya, jadi prosedurnya nggak lengkap gitu ya. Nah, tetapi udah deh biarin aja gitu ya. Kita buat WTP aja gitu misalnya. Nah, ini adalah kecerobohan yang sangat ekstrim. Ya, tidak ada prosedur audit tidak dilakukan, tetapi kemudian menerbitkan opini wajar tanpa kecualian. Tidak ada bukti audit, tidak ada prosedur audit yang dilakukan gitu dan sebagainya. Ya. Kemudian fraud ya adalah auditor sengaja berbuat curang dalam melaksanakan audit ya atau dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Jadi mungkin disembunyikan ya misalnya klien bilang ini sebenarnya ada kesalahan. Nah, tapi kemudian oleh auditor juga diminta disembunyikan, ya dia ikut menyembunyikan kesalahan tersebut. Ya, atau dia menemukan kemudian tidak diungkapkan. Jadi dia sengaja berbuat curang dalam melaksanakan fraud ini, dalam melaksanakan audit ini ya, adanya kecurangan. Ya, kemudian mengingkari kontrak, ya auditor tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam kontrak kerja atau dalam surat penugasan audit ya, disuruh mengaudit dengan ruang lingkup seperti ini, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan ruang lingkupnya misalnya, gitu ya. Nah ini menjadi sumber tuntutan legal ya. Ya kemudian keuntungan pihak ketiga ya adalah adanya pihak ketiga yang tidak disebutkan dalam kontrak audit, tetapi mereka mendapatkan keuntungan dari kontrak audit. Ya, misalnya kontrak audit dengan bank berhubungan dengan posisi auditor sebagai salah satu debitur besar bank yang diaudit. Nah, dalam kasus ini auditor dilakukan independensinya. Ya, jadi maksudnya auditor gitu ya. Jadi ada keuntungan pihak ketiga ya. Jadi maksudnya auditor itu mengaudit sebuah bank, tetapi dia adalah nasabah bank itu yang cukup besar. Dia punya pinjaman uang di sana. Itu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kan menjadi tidak independen.
gitu ya. Nah, jadi kontrak kredit dengan bank berhubungan dengan posisi auditor sebagai salah satu debitur bank yang besar ya. Jadi punya pembiayaan, punya pinjaman dengan bank, kemudian dia mengaudit bank tersebut. Ya, tentu ini menjadi tidak independen. Ya. Nah, sehingga kalau nanti ada ada pengguna laporan keuangan yang merasa dirugikan, ternyata auditornya nasabah si bank ini gitu kan ya. Wah, ini bisa dilakukan penuntutan. Kemudian ya istilah ini ya legal ya. Ya, istilah legal yang lain ya. Common law adalah hukum yang dikembangkan melalui keputusan pengadilan. Ya, bukan melalui hukum yang telah ditentukan secara formal oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, ini adalah istilah common law. Ya, jadi ada negara-negara dengan common law ya. Jadi hukum itu dikembangkan melalui keputusan pengadilan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau statutory law ini adalah hukum ini ditentukan secara formal oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang mengeluarkan produk hukum. Kalau common law ini produk hukum itu lebih banyak dikeluarkan oleh oleh pengadilan, oleh institusi hukum, ya bukan oleh institusi eksekutif, gitu ya. Nah, kalau statutory law ya ini lebih kepada pihak eksekutif. Kemudian istilah legal yang lain adalah joint and several liability ya, asesmen terhadap pihak yang dituntut atas total kerugian yang diderita penuntut, ya, dengan tanpa mempertimbangkan tingkat keterlibatan pihak yang dituntut dalam melakukan tindakan yang dipandang merugikan pihak lain. Ya. Jadi itu tadi ya, makanya di dalam laporan audit itu perlu dijelaskan mana yang tanggung jawab manajemen, mana tanggung jawab auditor, supaya jangan seperti ini. Nanti berarti itu semuanya salah, tingkat kesalahannya sama. Ya, padahal auditor hanya melakukan audit dan dia lalai, tidak bisa menemukan, tidak bisa mendeteksi adanya misstatement. Tapi kemudian dianggap kesalahannya sama dengan itu kan tadi auditor lalai gitu ya, secara tidak sengaja misalnya gitu kan. Nah, itu kan maksudnya bisa ke ini ya, misalnya ordinary negligence ya. Ya, kesalahan yang tidak disengaja. Nah, tetapi kalau manajemen melaporkan uang yang seharusnya cuma 2 juta dilaporkan 10 juta, itu kan udah jelas kesengajaan. Gitu misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nanti auditor dituntutnya jadi semuanya kesalahannya ya semuanya salah gitu ya. Padahal mungkin ada porsi yang bukan kesalahan dari auditor. Kemudian separate dan proportionate liability adalah asesmen yang terhadap pihak yang dituntut tentang tingkat kerugian penuntut atau tingkat tindakan ceroboh pihak yang dituntut ya. Jadi hanya sebatas yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, tingkat kerugiannya itu hanya sebatas yang menjadi tanggung jawab dari auditor. Jadi tidak semua dari kesalahan itu kemudian semua menjadi bebannya si auditor. Ya, kemudian jenis tanggung jawab legal dari auditor, ya tanggung jawab kepada klien, ya misalnya klien menuntut auditor atas kegagalan mengungkap kecurangan material yang merugikan entitas. Nah, ini adalah tanggung jawab auditor kepada klien. Ya, misalnya, saya kan minta diaudit supaya ketahuan di situ ada kecurangan atau tidak yang dilakukan oleh manajemen. Ya, ternyata tidak ditemukan. Nah, ini berarti tanggung jawab legal auditor terhadap klien. Ya, kliennya setuju apa enggak gitu. Jangan nanti kliennya Anda benar nggak si auditor benar nggak prosedur auditnya dan sebagainya. Ya. Kemudian tanggung jawab kepada pihak ketiga, misalnya bank menuntut auditor karena gagal mengungkap salah satu material dalam laporan keuangan debitur bank. Ya, ini kalau misalnya auditor, ini hanya untuk keperluan bank, misalnya gitu ya. Kemudian tidak melaksanakan prosedur audit dengan proper, dengan benar, sehingga ada salah saji yang material. Nah, ini bank bisa
bank bisa menuntut auditor ya. Kemudian tanggung jawab kepada publik, misalnya pemegang saham memperoleh atau menuntut auditor atas kegagalan mengungkap salah satu material dalam laporan keuangan. Ya, ini juga auditor yang nggak tahu, yang lalai, tapi kemudian diminta tanggung jawab secara hukum, ya secara legal. Ya, kemudian tanggung jawab atas tindak kriminal kalau misalnya pemerintah menuntut auditor atas kesengajaan menerbitkan laporan audit yang menyesatkan. Ya, jadi tidak ada prosedur, tidak ada apa, pokoknya ini laporan keuangan seperti ini langsung diterima sebagai laporan audit ya. Ini maka bisa diminta dituntut oleh pemerintah ya, ini hubungannya dengan pemerintah. Ya, ini contoh misalnya ada sumber legal dari auditor, tanggung jawab kewajiban kepada klien, ya, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, ya, ini tadi ini ya sebenarnya ya. Kemudian tanggung jawab kepada hukum dan kemudian kepada criminal liability. Ya, misalnya kalau liability itu clients ya, misalnya klien sue auditor for not discovering a material fraud during the audit. Oke ya, jadi ini ya contohnya. Oke, kemudian menghadapi klien ya tidak ada penugasan untuk tidak adanya penugasan untuk dikerjakan. Ya, pekerjaan telah dilaksanakan tanpa kelalaian. Ya, kelalaian telah dinotifikasi atau telah di warning gitu ya, atau telah diberitahu ini ada kelalaian apa gitu. Tidak adanya hubungan kausal. Oke ya, jadi ini dalam menghadapi klien ya di dalam terkait dengan tanggung jawab legal. Oke ya, jadi ini adalah semacam statement ya dari dari auditor. Ya, kemudian menghadapi pihak ketiga, gitu ya. Jadi kalau ini menghadapi klien tentu yang berkaitan dengan maksudnya ini tidak adanya penugasan untuk dikerjakan, itu memang dia hanya mengaudit ya. Tidak boleh ada tugas lain selain audit ya, misalnya apalagi kalau terkait dengan penyusunan laporan keuangan itu jelas sudah nggak boleh ya. Oke, kemudian menghadapi klien atau menghadapi pihak ketiga ya. Ya, ini ada siapa nih dalam pihak kreditur gitu ya, pihak lain ya gitu ya, kreditur ya, kemudian ada pengguna laporan keuangan lain ya, pengguna laporan keuangan lain yang yang berkepentingan dengan laporan auditnya ya, misalnya tadi ya, saya mau investasi di perusahaan ini, saya mau beli sahamnya gitu ya, kemudian apalagi misalnya untuk kepentingan apa gitu ya. Nah, ini adalah menghadapi tuntutan dari pihak ketiga ya yang merasa dirugikan ya. Ya, kemudian pendekatan courts ya, to assign third party liability under common law, ini di model common law. Ya, di model common law ini adalah ya, pendekatan dilakukan courts ya atau pengadilan ya. Ya, misalnya yang sangat agak sempit gitu ya, primary beneficiary identified user ya, ultimate corporate ya, kemudian foreseen user ya, ini auditor mengetahui dan mencoba mengetahui bahwa
pengguna akan menggunakan laporan audit, gitu ya. Jadi maksudnya ini kita tahu nih ada pihak lain, gitu ya, primary machinery yang sebenarnya akan memanfaatkan laporan audit ini, tapi dia bukan klien kita, bukan klien auditor, ya bukan pihak yang berhubungan juga dengan auditor. Ya misalnya auditor is aware of bank loan agreement that request audited financial statement. Jadi auditor perlu mengetahui bahwa perjanjian pinjaman bank yang dipersyaratkan di dalam laporan keuangan audit. Jadi mungkin gitu ya, maksudnya ada nggak sih pihak ketiga gitu ya, maksudnya pihak ketiga yang akan sangat memperhatikan hasil audit ini, gitu ya, maksudnya begitu. Ya, kemudian kalau yang agak lebih luas lagi, ya, reasonability limited ya, alasan yang terbatas, grup ya misalnya gitu ya, grup perusahaan, ya itu mungkin dia agak lebih banyak lagi kepentingannya ya dibandingkan yang tadi, yang pertama tadi. Ya bank or kreditur misalnya aware apakah dia akan melihat ya apakah klien sudah memberikan laporan audit, laporan keuangan audited ya yang diaudit. Ya, kemudian yang lebih luas lagi adalah pengguna gitu ya, pengguna yang masyarakat umum mungkin gitu ya, masyarakat umum. Nah, ini adalah pihak-pihak ya. Jadi ini maksudnya gitu ya, kalau pihak yang paling dekat gitu ya tadi adalah tadi ya pihak pemberi pinjaman. Ya, kalau perusahaan kita diaudit, berarti pihak pemberi pinjaman yang paling berkepentingan, pemerintah yang paling berkepentingan, gitu ya. Nah, terus ada pihak lagi yang lebih luas, ya itu adalah grup perusahaan, misalnya contohnya gitu. Nah, lebih luas lagi adalah masyarakat, ya masyarakat umum, yang berkepentingan terhadap hasil audit, yang mungkin dia ngelihat perspektifnya, mungkin dia sebagai pengguna produknya, gitu ya, perspektif ini sudah melakukan kegiatan sosial atau belum misalnya gitu ya. Nah ini harus memperhatikan juga masyarakat secara umum. Ya, ini misalnya trade creditor ya, jadi misalnya supplier gitu ya, supplier yang not previously sebelumnya dipengaruhi oleh bisnis ya, oleh klien ya. Jadi ini mungkin belum melakukan secara lengkap laporan keuangan. Ya, kemudian tanggung jawab pidana breach of contract ya, tidak melaksanakan kontrak gitu ya. Nah, ini punya tanggung jawab kepada klien iya. Kelalaian iya punya tanggung jawab kepada klien. Gross negligence iya. Fraud iya. Ya, ini tanggung jawab kepada klien ya. Nah, jadi ini semuanya ya, tidak melaksanakan kontrak, kelalaian ya, kelalaian yang tidak sengaja, kelalaian sengaja, kecurangan. Nah, ini ada kaitannya dengan klien. Kemudian third party under common law, ya ini tidak berkaitan. Yang berkaitan adalah kalau ada kelalaian, gitu ya, ada kelalaian. Kemudian liabilitas, ini semuanya ada ya, yang di bawahnya ada. Kemudian liabilitas pihak ketiga. Ya ini undang-undang yang lama ya, ini undang-undang setelahnya. Nah ini lebih kepada kalau kesengajaan ya, kalau tidak kesengajaan dia tidak terlalu pengaruh. Ya, tapi yang pengaruh adalah kalau ada kesengajaan. Ini ya, ada lalai dengan sengaja, ada fraud, ada fraud yang tingkat yang berat. Ya. Pas azan ya, sebentar ya.
Oke ya. Nah, jadi ini untuk tanggung jawab tanggung jawab pidana ya. Jadi kalau maksudnya ini tadi kalau yang berkaitan dengan ini ya, maksudnya ini. Nah, ini kan yang paling dekat gitu ya. Yang paling dekat itu kan tadi misalnya bank yang memberikan pinjaman gitu ya. Ini adalah posisi yang paling dekat. Yang paling jauh ya masyarakat secara umum gitu ya. Nah, kalau ada tuntutan pidana ya maka pada semua ini ya pelanggaran kontrak mau kelalaian yang tidak disengaja itu bisa dilakukan tuntutan pidana terhadap auditor. Nah, sedangkan kalau dari masyarakat umum ya tuntutan pidana itu hanya bisa dilakukan ya pada hal-hal yang memang sudah sifatnya kesengajaan atau memang di situ ada kecurangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kelalaian prosedur gitu segala macam itu mungkin yang sifatnya masyarakat umum itu tidak bisa masuk lah gitu ya, lebih sulit masuknya. Oke ya, jadi ini kemungkinan potensi munculnya tuntutan dari pihak mana dalam hal apa gitu ya. Nah, kemudian ini auditor defense ya against suit by clients ya. Jadi auditor bisa bertahan dari tuntutan ya. Nah, bertahan dari tuntutan ya. Ya ini misalnya lack of duty to perform service gitu ya. Jadi tidak adanya penugasan dalam melaksanakan tugas gitu ya. Ya tidak adanya penugasan itu tidak bisa tuntutan klien nggak bisa kan nggak ada penugasan gitu ya. Kemudian third party common law juga tidak bisa. Ya ini umumnya tidak bisa ya. Kemudian kalau kinerja yang tidak kelalaian yang tidak termasuk kelalaian gitu ya. Jadi audit sudah dilaksanakan sesuai dengan standar, maka juga auditor tidak bisa dituntut. Gitu ya. Oke ya, nah itu karena sudah dilakukan sesuai dengan standar. Jadi apakah dari klien, apakah dari pihak ketiga, atau dari masyarakat secara umum. Ya. Kemudian kontribusi kontributory negligence ya tingkatnya kelalaian ya, jadi kalau masih kelalaian ya. Kemudian ketidakadanya causal connection ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan audit misalnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada kaitannya dengan audit ya ya tidak bisa dilakukan tuntutan gitu ya. Ya, kemudian ini hal yang penting ya adalah langkah asosiasi kan. Jadi ini auditor-auditor ya kalau di Indonesia ini kan ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, ini maksudnya adalah asosiasi profesi dari akuntan publik. Nah, apa yang dilakukan oleh asosiasi ya baik asosiasi di Indonesia maupun yang di luar negeri ya. Nah, asosiasi profesi ini dapat menempuh sejumlah langkah untuk melindungi anggota profesi dari potensi tuntutan hukum. Ya, jadi asosiasi harus melindungi atau dia membuat pagar gitu ya, membuat pagar, mengingatkan atau nanti membuat advokasi misalnya. Nah, misalnya mengembangkan model perlindungan hukum dari potensi tuntutan legal yang tidak objektif. Ya, jadi mungkin tadi ya ada tuntutan legal yang udah pokoknya hajar hantam aja. Yang penting saya dapat ganti rugi misalnya gitu. Ada yang melakukan tuntutan. Nah, itu kalau memang tidak proper, tidak objektif, loh jangan ke auditor. Auditor tanggung jawabnya bukan itu. Nah, itu bisa misalnya asosiasi profesi bisa sebagai sebagai ahli gitu ya di dalam membentengi ya gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas audit ya, standar audit ya. Jadi ini audit sudah dilakukan dengan standar yang benar gitu ya, sehingga kemungkinannya lebih kecil ketika kemungkinannya lebih kecil misstatement gitu kan ya. Misstatementnya kemungkinan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena
kualitas auditnya ini sudah meningkat, gitu ya. Jadi membuat perbaikan yang terus-menerus terhadap standar audit, ya, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna laporan audit. Kemudian melakukan edukasi terhadap pengguna laporan audit tentang keterbatasan praktek audit. Nah, audit ini kan ada keterbatasan, gitu ya. Nah, publik harus tahu keterbatasannya ada di mana, gitu ya. Jadi tidak mungkin auditor itu bertanggung jawab 100% atau secara keseluruhan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan. Nah, tentu ada segmen-segmen tertentu yang menjadi tanggung jawab dari auditor. Ya, di mana atau mungkin keterbatasan di dalam audit, ya, misalnya apa? Sampel hanya tidak mungkin semua data itu diperiksa. Ya, pasti diperiksa dengan cara sampling. Misalnya itu sampling aja sudah merupakan keterbatasan. Gitu kan. Jadi artinya dengan sampling itu kan ada resiko. Kemudian waktu. Ya, audit kalau mau benar-benar sempurna butuh waktu berapa lama? Ini tentu tidak relevan juga dengan misalnya biaya yang mungkin dikeluarkan atau manfaat yang mungkin dicapai. Gitu. Ya, nah ini adalah keterbatasan, ya, misalnya kalau contoh keterbatasan dari audit. Ya, jadi ini membuat peraturan standar, kemudian kalau ada yang terkena, ya, dari tuntutan hukum, ya asosiasi melakukan advokasi. Gitu ya, melakukan pendampingan, gitu ya. Oke, ya, kemudian ada edukasi kepada pengguna, ya, tadi, kemudian sanksi kepada anggota atas perilaku yang tidak pantas, ya. Jadi ada kode etik lah misalnya, gitu ya, ada sanksi apabila ada tindakan dari anggota yang tidak pantas. Ya, kemudian perubahan hukum, ya, melobi, ya, ini kan dengan lembaga pembuat hukum, misalnya buat dong hukum, jangan masuk auditor sih yang di sini ini terlalu jauh nih tuntutannya, misalnya begitu, ya. Auditor harusnya nggak sampai seperti itu, kan dia juga tidak bisa melakukan bla 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 dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan melakukan perubahan-perubahan di dalam peraturan hukum supaya tidak terlalu memberatkan akuntan publik. Ya, di samping juga itu tadi, ya, dan publik membuat pagar sendiri dengan membuat pernyataan, isi dari laporan auditornya harus seperti apa dan sebagainya. Ya, melindungi auditor dari persoalan legal, ya, paling tidak asosiasi profesi ini meminimalkan potensi tuntutan negara melalui berbagai hal, ya, hanya berhubungan dengan klien yang memiliki integritas, ya. Jadi mungkin ya namanya manusia, gitu ya, mungkin ada auditor yang tidak integritas, ya, ini harus si klien ini harus bisa memilih, gitu kan, ya, bisa memilih, ini harus ketemu dengan akuntan publik yang memiliki integritas, ya, meskipun asosiasi profesi itu sudah menjaga, gitu ya, membuat aturan, membuat kode etik, membuat standar audit, ya, tapi tetap aja mungkin tingkat integritasnya akan berbeda, gitu ya, karena memang usaha jasa profesi seperti ini itu memang sangat penting, ya, hal integritas dari dari profesi, ya, dari profesinya. Kemudian menjaga independensi, ya, jangan menggunakan auditor yang tidak independen, gitu ya, entah karena kepemilikan, kebersamaan usaha dan sebagainya. Ya, kemudian memahami bisnis klien dengan baik, ya, ini auditor harus memahami, mengetahui benar, ya, bisnis proses yang dilakukan oleh kliennya. Ya, kemudian menjaga kualitas pelaksanaan audit, ya, pelaksanaan audit dari auditor ini harus diperhatikan, ya. Ya, kemudian mendokumentasikan pekerjaan yang tepat, ya. Jadi semua pekerjaan audit itu dilakukan didokumentasikan. Ya, semua pekerjaan audit itu didokumentasikan. Ya, kemudian mempraktekkan skeptisme profesional secara sehat. Ya, healthy professional
skepticism. Ya, ini sama dengan tadi ya, apa namanya, kehati-hatian profesional, ya, skeptis gitu. Jadi saya nggak mudah percaya kalau cuma dengan omongan, harus ada bukti gitu ya. Nah, itu adalah skeptisme dari profesional. Jadi kalau memang Anda bilang piutangnya sekian, mana buktinya? Ya, mana daftar piutang, mana daftar invoice-nya, mana bukti pembayarannya, mana kemudian dilakukan konfirmasi dan sebagainya. Itu adalah skeptisme profesional gitu ya. Jadi nggak percaya kalau belum ada bukti. Ya, ini sangat penting bagi profesi auditor. Ya, kemudian melindungi diri dengan memadai tadi ya, auditnya harus dilakukan dengan benar. Gitu ya. Tenaga auditor yang membantu juga harus yang memiliki kemampuan audit. Kemudian berkonsultasi dengan penasihat hukum, ya ini bila diperlukan, ya. Kemudian gunakan organisasi yang dapat membatasi tanggung jawab, gitu ya. Jadi ini supaya tidak supaya jelas ya maksudnya tanggung jawab. Oke, itu sampai sini ada pertanyaan barangkali? Cukup Pak, mengingat udah asar. Oke ya, jadi saya cukupkan saja ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya saya tutup aja ya. Mudah-mudahan ini nanti materi juga akan saya share dengan rekamannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.